Di episode sebelumnya, Jiang Han yang pingsan setelah mengeluarkan kekuatannya terbangun sehari setelah memasuki Demon Locking Tower. Ketika dia terbangun, Jiang Han langsung disuguhi pemandangan indah dari tubuh kakaknya yang berada tepat di depannya. Sementara itu, pavilion tempat tinggal dari orang-orang Snowhouse sedang diperiksa oleh prajurit kekaisaran. Daxia, yang sebelumnya dicurigai sebagai pelaku dari kekacauan sebelumnya, akhirnya berhasil hadir di tempat tersebut dengan penyamarannya. Bahkan, dia lolos dari pemeriksaan atas tuduhan tersebut. Setelah terdesak dengan pertanyaan kakaknya atas siapa identitas Jiang Han yang sebenarnya, dengan terpaksa Jiang Han berbohong mengenai identitasnya. Dia menerangkan jika dirinya adalah saudara dari Jiang Han yang asli. Pada saat mereka berdua saling berdekatan, ternyata ulat Gu bereaksi. Mereka berdua sama-sama merasakan nafsunya yang semakin tinggi. Terlebih lagi kakak Yu yang sudah sejak lama ditanam ulat Gu di tubuhnya. Dengan begitu, dia mempercepat rencananya untuk menghancurkan ibu kota serta membunuh Kaisar Tianwu. Oke, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar adminnya tambah semangat lagi ke depannya. Dan ya, semoga video kali ini dapat menghibur teman-teman sekalian. Cerita kali ini diawali dengan Daxia yang sedang menyamar. Dia mengambil nafas yang panjang ketika dirinya akan diperiksa oleh para prajurit kekaisaran. Lalu komandan segera menyuruh salah seorang prajuritnya. Dia mengatakan untuk segera mengecek salah satu emblem atau tanda yang ada di tubuh masing-masing para tamu undangan. Tampak prajurit di sebelahnya pun membawa sebuah cermin sebagai alat pemeriksaan. Di sini kalian tidak bisa membohongiku. Semua tanda yang dimiliki oleh para tamu tampak sama. Namun di bagian nomor seri kami setting dengan warna yang agak gelap. Warnanya dibuat secara rahasia dan dapat menembus ke dalam tekstur kulit. Kami menyiapkan hal tersebut sedemikian rupa agar tidak ada orang yang dapat menirunya. Setelah pemeriksaan selesai, kalian semua akan terbebas dari kecurigaan sebagai pelaku kekacauan. Mendengar jika tanda masuk yang ada di tubuh para tamu dibuat serumit itu, kedua wanita ini sangat khawatir jika penyamaran dari Daxia dapat terungkap oleh pasukan kekaisaran. Sedikit informasi, jika pada saat rombongan Jiang Han beserta wanita penari akan memasuki pintu masuk ibu kota kekaisaran, mereka semua diberikan tanda pada setiap orang terkecuali Daxia. Daxia ini masuk ke ibu kota tanpa melalui akses pintu masuk yang dijaga sangat ketat. Dengan kata lain, Daxia tidak mempunyai tanda tersebut. Giliran Daxia pun tiba. Salah seorang prajurit yang tadi membawa sebuah cermin menghampiri Daxia dan memintanya untuk menunjukkan tandanya. Komandan segera menatap Daxia dengan serius. Dia sebenarnya sangat mencurigai Daxia sebagai salah satu pelaku kekacauan. Secara perlahan dan dengan suara yang manja, Daxia mulai membuka bajunya untuk memperlihatkan tanda miliknya. Entah mengapa, ketika tanda tersebut diperlihatkan, gambarannya seperti pada gambar di video. Menambah penasaran dari setiap penonton. Raut wajah kesal terlihat di wajah komandan. Hal itu semua dikarenakan prajurit yang ada di sana langsung mimisan ketika melihat bagian tubuh milik Daxia. Dasar tidak tahu malu.
Dia hanya menunjukkan lengannya. Kenapa kalian semua malah menjadi begini? Ujar dari komandan. Dan ternyata bagian yang sebelumnya bersinar sangat terang dan menonjol adalah lengan atau bahu Daxia. Beberapa saat kemudian terlihat Daxia sedang menatap kepergian dari prajurit kekaisaran yang telah selesai memeriksa semua wanita penari termasuk dirinya. Setelah itu, Daxia kembali ke dalam kamarnya. Dia mendorong pintu kamarnya dengan sangat keras karena sangat kesal dengan kejadian yang terjadi sebelumnya. Ini semua sangat menyebalkan, gerutu Daxia sembari meremas baju miliknya. Baju ya guys ya, baju. Tidak ada yang lainnya. Oh, jadi ratuku sudah kembali. Gaun yang kau gunakan terlihat cocok dan bagus dikenakan olehmu, ujar dari Jiang Han yang ternyata sudah berada di kamar tersebut. Daxia pun tampak terkejut saat melihatnya. Saking marah dan jengkel Daxia kemudian melakukan sesuatu pada Jiang Han. Sampai-sampai apel yang dimakan Jiang Han terjatuh ke lantai. Dan ini yang dilakukan Daxia kepada Jiang Han. Dia menaiki tubuh Jiang Han yang berada di atas sebuah kasur. Tangan Jiang Han juga dipegangi agar membatasi pergerakan Jiang Han untuk tidak kabur dari sana. Daxia mengoceh pada Jiang Han. Dirinya mengatakan bahwa dari dulu dia tidak pernah memakai pakaian seperti yang sedang dikenakannya saat ini. Daxia juga terus mengomel tentang tanda yang Jiang Han pasang di bahu miliknya dan tidak memberitahunya jika akan ada kejutan seperti ini. Daxia sangat kesal karena Jiang Han tidak memberitahu rencananya pada dirinya. Dengan wajah aneh, Jiang Han menjawab, "Lagian semuanya sudah terjadi dan aku sudah merencanakan hal itu jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi tolong jangan memarahiku seperti ini." "Oh iya, ngomong-ngomong, tanda yang kau berikan ini terlihat unik. Di mana kau mendapatkannya?" tanya Daxia yang penasaran. Sembari tersenyum, Jiang Han mulai menjelaskan jika manusia memiliki banyak lembaran atau lapisan kulit di tubuhnya. Karena pembahasannya kepanjangan, jadi admin ambil poinnya. Jadi Jiang Han memasang tanda tersebut pada Daxia dengan cara mengupas tubuh miliknya. Dengan kata lain, tanda itu adalah tanda milik Jiang Han yang dia dapatkan sebelumnya saat memasuki pintu gerbang ibu kota dengan menyamar sebagai salah satu anggota penari. Di sini Jiang Han juga menceritakan situasinya pada Daxia, mulai dari keberadaan kakaknya yang saat ini berada di Demon Locking Tower. Kondisi istana kekaisaran saat ini menjadi darurat militer sehingga susah untuk keluar dari ibu kota, dan untungnya Jiang Han dapat kembali ke tempat tersebut melalui celah yang ada di saluran air bawah tanah. Bagaimanapun kaisar telah memaksa saudariku untuk menikahi seseorang keturunan penguasa keluarga kota Wudi. Dan sebagai saudaranya, aku sangat marah dan menentang pernikahan tersebut. Acara pernikahan dan si tua bangka kaisar itu, aku ingin menghancurkan keduanya. Tapi sebelum itu, aku perlu untuk mengambil sesuatu terlebih dahulu untuk memulai rencanaku. Jiang Han juga menceritakan kegelisahannya pada Daxia. Dia bercerita tentang nafas hewan buas yang dirasakannya saat setelah Jiang Han berhasil membunuh Pang Tong. Dan hal itu juga Jiang Han sadari pada 4 orang komandan teratas yang muncul di video sebelumnya. Meskipun putrinya Li Chan telah menghilang, Kaisar tetap bersikeras menjalankan acara pernikahan. Kaisar melanjutkan acara besar tersebut pasti karena dia sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar.
Sembari menyilangkan tangannya di tempat yang posisinya sangat pas, Daxia juga menceritakan penemuannya. Secara kebetulan, saat Jiang Han membuat kekacauan, Daxia menemukan sebuah jalan rahasia. Di tempat tersebut juga terdapat banyak rune perangkap. Jadi di sana Jiang Han dapat mengaktifkan sebuah formasi dan membuka sebuah jalan rahasia untuk pergi dari ibu kota. Setelah mendengar hal tersebut, Jiang Han segera mengaitkan semua kejadian dan penemuan hingga menjadi sebuah kesimpulan bahwa di tempat yang Daxia temukan pasti terdapat monster atau hewan buas tingkat tinggi di dalamnya. Daxia kemudian mendekati Jiang Han. Dia berkata jika dia sebenarnya mau mencari harta karun pemakan jiwa di tempat ini, dan hal tersebut dikacaukan oleh Jiang Han. Setelah kekacauan yang dibuat oleh Jiang Han, semua orang kekaisaran menjadi lebih hati-hati dan memperketat penjagaan sehingga Daxia tidak leluasa untuk melakukan rencananya. Sedikit spoiler tentang yang dikatakan mengenai harta pemakan jiwa. Sebenarnya Daxia mengatakan hal tersebut dikarenakan dia keceplosan dan tidak sengaja mengatakannya pada Jiang Han. Oke, kembali pada cerita. Di sini Daxia menyadari jika dirinya keceplosan dan Jiang Han baru mengetahui tentang hal tersebut. Jiang Han mengatakan kepada Daxia agar menceritakan secara detail rencananya kepada Jiang Han. Entah mengapa tidak ada angin dan tidak ada hujan. Pakaian Daxia mulai sobek, menandakan pakaian tersebut tidak dapat menopang apa yang ada di dalamnya. Lebih tepatnya kelebihan muatan. Kemudian Daxia berkata, "Jadi kau mau tahu rencanaku? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Tapi hari ini kau sudah banyak berhutang padaku. Jadi aku mau mengambil jatahku terlebih dahulu," ujar Daxia sembari mendekat pada Jiang Han. Meski di sini Jiang Han mengatakan kepada Daxia agar tidak mengalihkan pembicaraan sebelumnya mengenai pertanyaannya tentang harta pemakan jiwa, namun Daxia tidak menanggapinya dan langsung nancep gas melakukan adegan tusuk menusuk bersama Jiang Han. Kali ini kurang mendetail, jadi ya mohon dimaklumi jika hanya terlihat siluet dari balik kelambu. Cerita maju 2 jam setelahnya. Ternyata adegan tersebut masihlah belum selesai. Jiang Han mengatakan untuk beristirahat terlebih dahulu dan membahas masalah harta pemakan jiwa. Namun Daxia kembali tidak menghiraukan Jiang Han. Daxia tetap melanjutkannya tanpa istirahat. Dan hal tersebut membuat salah satu dari gadis penari yang berada tidak jauh dari kamar mereka berdua menjadi penasaran. Mukanya menjadi merah mendengar desahan mereka yang sedang melakukan kultivasi ganda. Lalu gadis tersebut bergumam, "Nampaknya malam ini aku tidak bisa kembali ke kamarku." Ternyata gadis ini memiliki kamar di ruangan yang sama di mana tempat Jiang Han dan Daxia sedang memadu kasih dan nafsu. Apes. Kemudian cerita berganti di dalam menara Demon Locking Tower. Terlihat kakak Yu yang sedang duduk membaca buku untuk menghilangkan kebosanan yang melandanya. Dia berada di salah satu ruangan tempat di mana Jiang Han mengumpulkan berbagai jenis buku ilmu bela diri dan lain-lain mengenai hal kultivasi. Lalu perhatiannya tiba-tiba teralihkan oleh beberapa buku yang dianggap menarik tepat di sampingnya. Di komik dituliskan metode kultivasi dual atau yang bisa kita kenal dengan kultivasi ganda. Ternyata buku tersebut ada 3 buah. Kakak Yu yang penasaran akan pengetahuan baru mengenai kultivasi
Dirinya segera membuka dan mulai membacanya. Sembari terkejut, dia berkata, pengetahuan metode baru dalam ilmu berkultivasi telah bertambah. Apa ini benar-benar bisa dilakukan dengan cara seperti ini? Dan di sini tertulis juga akan lebih menghemat waktu ribuan tahun hanya dengan melakukan metode yang ada di buku. Cerita kembali berganti. Kali ini kita diperlihatkan ruang rahasia yang berada di bawah tanah, di istana kekaisaran. Jika admin tidak salah, ini adalah tempat yang dimaksud oleh Daxia sebelumnya. Di tempat tersebut terlihat seseorang yang sedang melakukan sesuatu. Akhirnya berhasil juga. Inilah mahakarya terbaikku. Mungkin jika semua orang di dunia ini mengetahuinya, mungkin seisi dunia akan terkejut saat melihatnya. Aku benar-benar sangat beruntung kali ini. Kultivasi absolut tubuh dari iblis kuno dan punya obsesi yang sangat kuat. Hal itu benar-benar dapat melahirkan monster yang sangat kuat, ujar pria tua tersebut pada sosok yang ada di depannya. Dan ternyata orang yang saat ini berada di depannya adalah Pang Tong. Dia berhasil dihidupkan kembali. Kekuatannya bertambah, tetapi ingatannya yang tersisa hanya tinggal satu ingatan, yakni membunuh Jiang Han. Temukan Jiang Han dan lalu bunuh dia, ujar Pantong yang terus-menerus mengatakan hal tersebut. Ternyata Pantong dipersiapkan agar tetap mengikuti acara pernikahan. Kemudian cerita kembali pada si wanita penari yang sebelumnya sedang menunggu Jiang Han dan Daxia menyelesaikan kultivasi gandanya. Terlihat wanita tersebut yang sudah mulai lelah menunggu kapan dirinya bisa masuk ke tempatnya untuk beristirahat. Sedangkan di sisi lain, saat ini di dalam kamar, Jiang Han terlihat berantakan setelah melakukan kultivasi ganda bersama Daxia. Ternyata hal tersebut sudah selesai. Hari ini aku bahagia sekali telah bersamamu. Sekarang harta Lizu akan menjadi hadiah untukmu sebagai bentuk melayaniku selama beberapa bulan terakhir. Sembari menyentuh tubuh Jiang Han, Daxia mengatakan jika sekarang tujuan dirinya sudah tercapai dan Jiang Han sudah bisa membawa kakak Yu pergi dari ibu kota besok pagi. Semua yang dikatakan oleh Daxia ternyata dapat didengar oleh Jiang Han yang ternyata sedang berpura-pura tidur. Lalu Jiang Han bergumam, aku sebelumnya hanya menanyakan apa itu harta pemakan jiwa, dan yang terjadi, dia malah melakukan segalanya untuk mengalihkan pembicaraan tentang harta tersebut. Sampai-sampai dia membuatku menyerah seperti ini. Apakah begini akhir dari pertemuanku dan Daxia? Dia benar-benar seorang wanita yang kejam. Beberapa saat kemudian, Daxia menggunakan sebuah teknik miliknya untuk mengganti setelan yang dia pakai. Di sini diungkapkan alasan Daxia yang sebenarnya. Dirinya ternyata berniat mengambil harta lonceng pemakan jiwa dari kaisar. Intinya, dia masih berniat untuk mencoba menyelamatkan jiwa kaisar naga Jiang Yun yang dianggap telah terpenjara dan diserap oleh lonceng tersebut. Sembari menatap Jiang Han yang sedang berpura-pura tertidur, Daxia mengatakan jika Jiang Han adalah orang yang sangat berpengaruh dalam mengembalikan kekuatan penuh dari Daxia. Sebenarnya ketika Daxia telah menemukan sebuah tempat rahasia di bawah tanah, dia ingin sekali melihat apa yang ada di sana. Karena intuisinya mengatakan jika ada sesuatu yang sangat penting di tempat tersebut. Namun karena beberapa prajurit kaisar yang ingin menginterogasi dirinya sebelumnya, dengan terburu-buru Daxia langsung kembali ke paviliun dan tidak melanjutkan
untuk mengidentifikasi tempat rahasia tersebut. Sembari membelakangi Jiang Han, Daxia pun segera akan pergi dari tempat tersebut. Dirinya benar-benar ingin berjalan di jalannya seperti dahulu tanpa harus merepotkan Jiang Han lagi di dalam prosesnya. Namun tiba-tiba seseorang berkata, "Hei, Nona Han Xiang, kau mau pergi kemana?" Sedikit informasi, Han Xiang ini adalah nama lain dari Daxia ya. Nama asli maksudnya. Oke, lanjut. "Hei Nona Han Xiang, kau mau pergi kemana?" Daxia pun terkejut dengan suara yang dia dengar. Suara tersebut ternyata adalah Jiang Han yang kini mengakhiri untuk berpura-pura sedang tertidur. Sembari memegangi harta Lizu yang diberikan kepadanya, Jiang Han berkata, "Apa yang sebenarnya kau lakukan dengan memberiku harta ini? Aku berpikir jika kita sekarang adalah teman, rekan, sekaligus saudara. Dan apa yang coba kau lakukan sekarang? Kau menganggap diriku apa?" Dengan sikap dingin, Daxia menjelaskan jika awalnya dia dan Jiang Han memiliki tujuan yang sama. Tapi setelah mengetahui jika Jiang Han telah berhasil menyelamatkan saudaranya, Daxia menganggap jika urusan Jiang Han telah selesai. Jadi Daxia saat ini ingin menyelesaikan urusan dengan Kaisar Tianwu tanpa Jiang Han yang dianggap sudah tidak memiliki urusan lagi di ibu kota. Jadi kedepannya Daxia menyarankan Jiang Han untuk pergi dan membawa saudaranya dari tempat tersebut. Mendengar pernyataan tersebut, Jiang Han melemparkan harta Daxia sekaligus mengembalikannya lagi. Daxia pun bertanya-tanya apa yang coba Jiang Han lakukan, karena sebelumnya Jiang Han telah bersujud untuk meminjam harta tersebut. Dengan tenang Jiang Han berkata, "Hei Daxia, kau sudah tidak lagi menjadi kaisar di era ini. Ubah kebiasaanmu yang suka mengambil keputusan orang lain seenaknya." Daxia terkejut dong. Suasana, hawa keberadaan, dan nada bicara Jiang Han saat ini mampu menekan dirinya. Jadi semenjak Daxia mengikuti Jiang Han dianggap sebagai mainan dan makanan penutup yang sangat lezat. Daxia sebenarnya senang melihat pertumbuhan Jiang Han, menikmati kebahagiaan yang Jiang Han bawa, dan dia sampai bersedia memberikan sentuhan kasih sayang. Akan tetapi dia merasa seakan-akan dia lebih mendominasi hubungannya dengan Jiang Han. Jadi Daxia merasa untuk tidak meneruskan hal tersebut pada Jiang Han. Dia lebih memilih Jiang Han agar tidak terseret ke dalam dendam masa lalunya. Lalu Jiang Han berbicara yang membuat Daxia terkejut. Jiang Han berujar, "Ketahuilah Daxia, sayangnya secara tidak sengaja aku juga ada urusan dengan Kaisar Tianwu." Sembari menunjukkan kekuatannya, Jiang Han melanjutkan, "Jadi saat ini apakah Kaisar Daxia sudah menyadari sesuatu?" Maksudnya kekuatan Jiang Han yang sudah lebih kuat ya. "Aku tidak mau mengulanginya lagi. Ayo kita bekerja sama untuk melawan Kaisar Tianwu." Daxia sedikit berkeringat dan tidak percaya bahwa Jiang Han di sini berniat ingin setara dengan dirinya. Dalam beberapa saat Daxia dilanda kebingungan dengan apa yang terjadi, karena sebelumnya dia berdiri sendiri untuk mencapai kedudukan sebagai kaisar. Apakah aku harus mencobanya? Hubungan yang belum pernah aku coba sebelumnya. Dengan yakin kemudian Daxia menerima tawaran dari Jiang Han. Dan dalam sebuah horden tipis di atas sebuah ranjang, Daxia pun menceritakan apa itu lonceng pemakan jiwa serta seperti apa rencananya. Cerita pun maju beberapa saat setelahnya. Tampak hari sudah mulai pagi.
terlihat Daxia yang sedang melamun mengingat semua yang dikatakan oleh Jiang Han semalaman. Dan akhirnya si wanita penari pun sudah bisa masuk dan istirahat di kamarnya setelah penantiannya. Di sisi lain terlihat Kaisar berada di tempat rahasia miliknya. Pernikahan besok harus berjalan sesuai dengan rencanaku. Meski ada sedikit hambatan, namun itu tidak masalah. Waktu, tempat, dan orang-orang yang tepat semua ada di Tianwu. Semua sudah siap untuk pengorbanan darah. Besok aku akan mendapatkan kekuatan yang setara dengan alam bawaan. Kaisar Daxia dan semuanya. Adapun 5 kekuatan utama. Besok aku ingin dunia ini berada di bawah kekuasaanku. Siapa yang menentang dan melawan akan mati. Dan ya, akhirnya selesai juga. Tetap tunggu update cerita selanjutnya dan see you.